di WA group ya. Ibu karena juga saya berkirim. Ya, haleluya. Sebelum kita daftar Elohim masuk ya, saya ingin menjelaskan lagi ya visi misi kita, karena ini harus kita istilahnya kita tanamkan di dalam roh kita ya, di dalam roh, tubuh, jiwa serta roh kita, supaya apa? Supaya melekat, karena kita adalah mempelai Tuhan Yesus Masiah. Visi misi kita itu, kita memiliki visi misi. Pelayanan kita adalah pelayanan dari Samai ya, dari Yerusalem baru ya. Jadi bukan visi misi yang biasa, tapi ini visi misi dari Samai, dari sorga. Dan kita memiliki gembala agung, sinode pusat kita itu adalah YYRH Echad, Yahweh Yeshua Hamasiah Ruach HaKodesh Echad ya, satu Esa ya. Makanya kita selalu bernyanyi Sema Israel ya. Yahweh kita itu adalah Elohim kita, Yahweh Elohenu, Yahweh kita itu Echad ya, Esa, satu ya. Artinya mungkin ya ada yang bertanya ya, kenapa harus Sema Israel ya? Israel itu kan ya bangsa Israel ya. Tapi ya saya ingin sedikit menjelaskan, Israel itu sebenarnya artinya Yod Sin Res Alef Lamed ya, artinya Elohim yang menjadi seperti manusia yang tangannya dihancurkan. Itu arti Israel sebenarnya ya. Ada juga orang mengatakan Yisra dan El ya. Yisra itu menang ya, El itu Elohim, artinya Elohim yang menang. Itu bisa juga ya. Tapi orang banyak berpikir yang disebut Yisra menang itu seolah-olah menangnya menang perang, bukan ya. Tapi Yisra itu artinya Elohim yang disalib ya, Yahweh yang disalib menjadi seperti manusia. Itu arti Yisra sebenarnya. Artinya kemenangan itu diperoleh karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut di atas kayu salib. Itu artinya kemenangan ya dari Israel. Makanya gembala agung kita adalah YYRH Echad ya. Nah, lalu kita punya misi. Misi itu ready to rapture ya, siap untuk di rapture. Jadi ini bukan artinya begini, Bapak Ibu mempelai Tuhan Yesus Masiah, rapture itu bukan sekedar slogan ya, bukan sekedar kata-kata ya yang diucapkan oleh ya banyak orang di muka bumi ini ya. Ya kita rapture, kita siap rapture ya. Cuma orang tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa di rapture. Ya sama kalau kita misalnya yang baru lulus SMA misalnya, kan mereka ingin masuk ke perguruan tinggi ternama baik di dalam negeri maupun luar negeri. Mereka tahu nama-nama universitas terkenal ya, tetapi bagaimana caranya masuk ke sana banyak yang tidak tahu ya. Memang harus belajar ya, tapi bukan berarti belajar itu bisa menjamin masuk, tidak ya. Tapi belajarnya harus belajar yang sungguh-sungguh ya, dan harus melakukan apa yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tersebut sebagai tolak ukur ya untuk kita bisa masuk ya. Itu artinya kita itu ready to rapture ya, siap untuk di rapture gitu ya. Lalu berikutnya hierarki ya, hierarki dari Samaim ya. Hierarki Samaim itu seperti yang saya jelaskan ya. YYRH itu Echad itu ya, Yahweh Yeshua Hamasiah Ruach HaKodesh ya. Dan Esa itu satu, itu bersama-sama dengan kita mempelai Hamasiah ya. Kita tuh mempelainya nanti duduk di tahtanya ya, begitu ya. Kita duduk di tahtanya. Artinya apa? Artinya kita nanti dengan mempelai Hamasiah, kita akan sama-sama menghakimi bangsa-bangsa ya. Itulah hebatnya ya level mempelai ini ya. Jadi kita berbahagia sebenarnya ya, karena kita level kita itu mempelai ya, bukan cuma sekedar masuk Samaim ya,
tetapi kita jadi mempelai ada di tahtanya. Ya, dan ini ya jarang yang istilahnya manusia-manusia yang hidup di muka bumi ini ada sekitar 8,2 miliar manusia saat ini yang bisa menjadi mempelai Hamasyah itu tidak gampang ya, itu hanya sedikit ya. Lalu di situ ada lima hal yang ada di tahta ya. Itu ada metrai, bicara baptisan yang benar dan kudus dengan nama yang benar dan kudus. Lalu di situ ada perjamuan ya, karena di Samaim itu apalagi di tahta kita itu perjamuan setiap saat ya. Jadi supaya Bapak Ibu para mempelai Tuhan Yesus Hamasyah mengetahui di Samaim itu, di sorga itu selalu ada perjamuan ya. Jadi yang pertama kali saya dibawa ke Samaim itu saya melihat itu meja perjamuan ya, orang makan di sana ya. Dan kita bisa istilahnya seperti di istana, selalu ada hidangan ya di meja perjamuan. Jadi kita mau makan kapan saja kita bisa makan di meja perjamuan. Dan semua orang di sana saling mengenal ya. Kita mengenal Abraham itu siapa ya, kita mengenal Adam itu siapa ya, kita mengenal orang-orang kudus yang saat ini ada di Samaim itu kita kenal ya, mereka juga mengenal kita dengan sempurna ya. Meskipun kita di dunia ini mungkin tidak pernah tahu ya Abraham itu seperti apa ya, tetapi nanti di Samaim kita mengenal dengan sempurna seperti kita dikenal ya. Jadi meskipun misalnya kita punya kakek buyut ya, kalau dia masuk Samaim ketemu sama kita pasti akan mengenal dia, siapa dia ya. Nah, begitu juga sebaliknya, kita dikenal dengan sempurna ya. Itu perjamuan ya. Lalu kita harus senantiasa menerima urapan ya, urapan kudus ya. Di Samaim juga kita selalu menerima urapan kudus ya. Karena apa? Karena hanya untuk masuk ke gerbang Samaim kita harus dikuduskan dengan urapan ya, urapan Tuhan Yesus ya. Lalu yang berikutnya Holy Family. Holy Family itu bicara mengenai keluarga yang kudus ya, keluarga yang kudus. Jadi tidak hanya di Samaim ya, kita ini satu keluarga yang kudus ya, tetapi juga di dunia ini kita harus seperti Holy Family ya, kudus seperti di Samaim, di sorga. Kenapa? Karena banyak di dunia ini orang meremehkan keluarga ya, menganggap remeh keluarga ya. Kadang-kadang ada orang berpikir karena berbeda iman, karena berbeda sesembahan, lalu dengan seenaknya untuk mengatakan boleh pisah, boleh begini, boleh begitu ya. Artinya apa? Artinya tidak seperti itu ya. Aturan-aturan yang Bapak Yahweh nyatakan pun dulu di zaman Musa tidak seperti itu. Bahkan dikatakan engkau memaksa Musa untuk membuat surat cerai ya. Padahal tidaklah demikian pada mulanya, kata Tuhan Yesus ya. Nah, jadi artinya kita juga di dunia ini hidup harus saling menguduskan satu sama lain ya, baik itu suami, istri, anak-anak, orang tua maupun juga saudara-saudara yang lain. Kenapa? Karena meskipun kita berbeda, kita harus saling menghormati ya. Jika memang mereka tidak menerima ya tidak apa-apa. Kita hanya berdoa supaya Bapak Yahweh besen Tuhan Yesus Hamasyah yang menjamah mereka. Karena apa? Karena kita tidak bisa merubah roh ya. Kita tidak bisa merubah orang ya dari dalam ya. Hanya Ruach Kodes ya, Ruach Yahweh Elohim yang bisa merubah manusia itu dari dalam ya. Lalu dikatakan yang terakhir itu yang ada di tahta itu ada hidup di sorga, life in heaven ya. Artinya apa? Artinya kehidupan manusia di sorga itu ya mereka taat ya. Jadi manusia itu taat ya. Jadi kalau di dunia kan kita sering lihat ya banyak manusia tidak taat ya. Ya nggak usah bicara taat dengan firman, taat dengan orang tua pun tidak, belum tentu ya. Jadi juga taat antara hubungan antara sesama manusia. Jadi itu yang ada di tahta ya, ada 5 hal ini ya. Lalu di bawahnya itu ada hierarki malaikat ya, hierarki malaikat sorga itu ada
4 tingkatan ya. Ada malaikat tahta, malaikat kekuatan, penghulu malaikat, dan malaikat-malaikat ya. Jadi ini kalau udah malaikat tahta tuh levelnya tuh ya sama dengan jenderal-jenderal ya. Kalau malaikat kekuatan itu sama dengan ya mungkin perwira menengah ya. Lalu archangel itu perwira pertama ya. Kalau malaikat-malaikat itu ya prajurit ya, prajurit atau ya prajurit lah istilahnya, yang baris depan ya. Malaikat-malaikat itulah hierarki samai ya, yang kita harus pahami ya. Jadi kita artinya begini, kita harus mengerti siapa dan apa yang harus kita hadapi di dunia ini. Makanya banyak ada firman mengatakan yang kita hadapi itu ya bukan darah dan daging, tapi penguasa, otoritas, penghulu, roh-roh jahat yang ada di udara ya. Nah, itu sama ya hierarkinya seperti malaikat sorga, karena itu adalah buatan dari fallen angel, malaikat-malaikat yang jatuh ya. Itu yang harus kita pahami ya hierarkinya. Lalu yang berikutnya ada latar belakang historikal ya, penggenapan firman Yahweh Elohim Sebaot ya. Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini, dia menggenapi Torah ya, firman ya. Jadi Torah itulah firman Yahweh ya. Jadi banyak orang-orang di luar sana itu meremehkan Torah ya, atau Taurat atau tanah. Tanah itu bukan cuma Torah ya, tanah itu Torah, Neviim, dan Ketuvim ya. Torah itu 5 kitab Musa ya, Neviim itu kitab para nabi, sedangkan Ketuvim itu adalah pujian-pujian ya, atau syair-syair ya, syair-syair kemuliaan, maupun juga hal-hal yang menggenapi dari firman tersebut. Itulah tanah ya. Lalu dikatakan di sini ada penggenapan nama ya. Pertama, nama Yahweh ya. Jadi nama Yahweh inilah nama yang dulu bangsa Israel itu takut menyebut nama Yahweh. Karena apa? Karena nama ini kalau sembarangan diucapkan itu orang Israel langsung mati ya, disambar api ya. Jadi akhirnya mereka tidak berani menyebut nama Yahweh. Makanya kalau Bapak Ibu mempelai Tuhan Yesus Mesias, kalau mendengar misalnya orang Israel meskipun dia nyanyi-nyanyi ya, mereka selalu menyebut Adonai ya, Adonai. Padahal tulisannya itu Yahweh, Yod He Waw He, tapi manggilnya Adonai ya. Kadang-kadang ada yang manggil Hashem ya. Nah, jadi kita berbahagia kita adalah karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus Mesias ya. Jadi kita bisa memanggil nama itu. Sementara orang Israel itu karena dia menolak Tuhan Yesus Mesias, mereka tidak berani memanggil nama itu ya, nama Yahweh itu ya. Lalu Yahweh itu dalam bahasa Ibrani-nya itu Yod-He Waw-He, itu artinya bahasa Indonesianya ya, lihat paku, lihat tangan ya. Dan itu belum digenapi karena Bapak Yahweh itu belum turun ke dunia. Dan itu digenapi dengan nama Yeshua ya. Yahweh itu gematrianya ke-8 ya, artinya dipisahkan atau kudus artinya. Ya, lalu Yeshua. Ya, Yeshua ini adalah penggenapan dari Yahweh ya, bukan bahasa lain ya. Dan nanti kita lihat ya kenapa bukan bahasa lain, karena kita tidak mengerti dulu ya. Karena nama ini ditutup ya, ditutup oleh setan ya. Setan itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah masuk alam roh ya, kalau ketemu setan, setan itu mengerikan ya, sangat-sangat mengerikan ya. Mungkin kita di sini ya kali kita hidup kita mengatakan wah mana lu setan lu atau apalah gitu ya. Padahal nggak tahu setan yang sebenarnya itu mengerikan ya, sangat-sangat mengerikan. Seperti saya pernah sampaikan, saya bertarung dengan malaikat maut ya, bertarung ya, bukan cuma saya melihat, tapi saya dicekik, saya dibanting-banting, dan itu sakitnya seperti ketika kita hidup dicekik leher kita dan dibanting-banting ya.
ya, dan itu sakitnya sama ya, sakit sekali. Artinya, dan saya tidak bisa melawan, ya, saya menyentuh dia saja tidak bisa, ya, karena roh saya dihancurkan ya sama si malaikat maut ini, ya. Jadi kalau ada mungkin Bapak Ibu mendengar di luar sana dia masuk alam roh, dia melihat setan katanya malaikat maut, hanya melihat doang, ya. Kalau saya bertarung, ya, saya mengatakan apa yang saya alami, ya, bukan apa yang saya karang-karang, tidak, ya. Saya mengalaminya, saya bertarung dengan malaikat maut. Dan pertarungan saya pertama saya kalah, ya, karena saya tidak melibatkan nama Tuhan Yesus, ya. Tapi ketika saya melibatkan nama itu penuh kuasa, dan saya tentu lari terbirit-birit, ya. Jadi itu tidak main-main ya Bapak Ibu ya. Jadi nama itu tidak main-main, makanya setan itu bisa menutup nama, ya. Jadi manusia itu kadang-kadang terlalu sombong. Nanti akan kita lihat ya siapa nanti Bapak Ibu kita judulnya hari ini ya. Jadi kita akan saya teruskan dulu ya visi-misi kita. Yesua itu artinya Yotsin Wau Ayin, ya, melihat paku dan menghancurkan tangan. Itu disalib. Gematria-nya 8, ya, artinya juga kudus. Lalu kita lihat nama lain ya, nama Yunani. Nama Yunani ini enggak nama yang sangat terkenal di seluruh dunia ya. Pengikutnya ada hampir 3,5 miliar ya. Nama Yunani ini kalau ya ini kita bikin dalam 2 terjemahan. Terjemahan pertama dalam bahasa Ibrani ya. Terjemahan kedua dalam aslinya dalam bahasa Yunani sendiri. Ya. Yotsin Wausin ya. Jadi ini belakangnya S ya. Kalau Yesua itu belakangnya A. Tapi kalau ya sekali lagi saya sampaikan, kalau kita cek di Google ya, itu nama Yunani itu kalau kita cek di Google, kita terjemahkan ke Ibrani, dia keluarnya Yotsin Wau Ayin, ya, keluarnya nama Yesua, ya, bukan nama Yotsin Wau Sin, bukan, ya, tetapi Yotsin Wau Ayin, ya, lucu ya. Kalau kita balik nama Ibraninya kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nama Ibraninya Yotsin Wau Ayin, itu dalam bahasa Indonesianya justru nama Yesusnya nggak ada. Yang muncul tuh nama Yunani, ya, luar biasa ya, teknologi saja sudah dirubah sedemikian rupa untuk menutupi nama Yesua, ya, itu luar biasa ya. Jadi itu yang saya sudah lihat dan saya sudah lakukan dan saya sudah saksikan ya, nama ini benar-benar ditutup, nama Tuhan Yesus ditutup, diganti dengan nama Yunani yang super ya, seolah-olah sama tapi tidak sama. Nanti kita lihat ya. Lalu apa artinya Yotsin Wausin? Itu Yotsin kita tahu itu adalah menghancurkan tangan, Yotsin ya. Kalau Wausin, kalau tadi kan Wau Ayin, melihat paku hancurkan tangan. Kalau ini paku itu sendiri dihancurkan, ya. Wausin ya, bukan Wau Ayin. Jadi paku itu dihancurkan artinya pakunya tidak ada, salibnya tidak ada, ya. Jadi artinya apa? Kalau salibnya tidak ada, tapi tangannya disalib, itu kan aneh, ya. Kenapa bisa disalib? Padahal tidak ada salibnya, tidak ada pakunya. Itulah artinya Mesias palsu, ya. Itu artinya. Gematrianya 4 ya, 4 itu pintu. Pintu itu ya karena dia ada sin 2 kali, itu bisa dikatakan menuju kehancuran ya. Palsu. Kehancuran di sini bukan berarti kehancuran di dunia ya. Karena kehancuran itu bisa di sana nanti ya, di alam maut atau di lautan api. Lalu bahasa aslinya ya itu iota, eta, sigma, omikron, upsilon, sigma ya. Kalau dalam terjemahan harafiahnya itu virus yang mematikan ya. Itu arti Yunaninya ya, virus yang mematikan. Jadi omikron ini sudah ada sebelum ada virus omikron yang kita ketahui saat ini ya. Itu ya. Jadi itu penggenapan mengenai nama. Lalu penggenapan yang kedua itu mengenai kelahiran dan kematian ya. Yesua itu lahir itu menggenapi 7 hari raya besar ya, 7 hari raya besar. Salah satunya adalah hari raya Pondok Daun ya. Dia lahir tanggal 15 Tisri ya.
Kematiannya juga itu pada tanggal 14 Nisan, itu hari Rabu pada waktu itu ya, dan dia bangkit pada hari Sabat ya. Kenapa hari Sabat? Karena hari Sabat inilah digenapi semuanya ya, masa perhentian. Jadi Tuhan Yesus itu bangkit pada hari Sabat, bukan hari Minggu ya. Dan itu pada hari raya Buah Sulung ya, pada tanggal 17 Nisan ya, dan itu menggenapi persis 3 hari 3 malam ya. Sedangkan nama Yunani ini dia lahir pada bulan Tevet ya, tanggal 25 ya, dan itu tidak ada hari raya apapun di Yahudi sana ya, di Israel, jadi tidak digenapi. Kematian juga dikatakan hari Jumat ya, bangkit hari Minggu, tidak ada kebangkitan pada hari Minggu ya. Karena apa? Karena itu tidak menggenapi firman Yahweh ya. Tapi ya itulah namanya manusia ya, tetap percaya dengan sesuatu yang sudah turun temurun ya, sama seperti saya dulu ya, kita dulu seperti itu ya. Tapi dengan banyaknya penglihatan yang diberikan ya, kita baru mengerti ya. Puji Bapak Yahweh, karena Bapak Ibu mempelai Tuhan Yesus Masia itu adalah anugerah ya. Menjadi mempelai itu tidak gampang ya. Lalu nama Yesua itu yang berikutnya ya. Nama Yesua itu berasal dari Samaim sorga ya. Malaikat Gabriel itu berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain ya. Ya, kalau kita lihat terjemahan yang dulu itu dikatakan malaikat Gabriel mendatangi Maria lalu berbicara, engkau akan mengandung dan engkau akan menamai dia Yesua, bukan nama yang lain ya, bukan terjemahan ya. Tidak ada, kita saja nama kita kalau diterjemahkan kita marah ya, apalagi kalau bikin alias gitu ya. Lalu kesimpulannya adalah Yesua itu tidak sama dengan nama Yunani ya. Ini berkali-kali saya sampaikan, nama Yesua tidak sama dengan nama Yunani ya. Itu sebagai latar belakang dari visi misi kita. Lalu kita masuk ke dapur Elohim ya. Judulnya hari ini mengenai siapa menganiaya siapa di zaman anti Hamasya ya. Matius 24 ayat 15 sampai 28 ya, kita sama-sama baca Matius 24 ayat 15 sampai 28 ya. Kita bergantian ya, saya ayat yang 15, nanti mempelai Tuhan Yesus Masia ayat 16 juga seterusnya ya. Nanti ayat 28 sama-sama kita baca ya. Matius 24 ayat 15 sampai 28 ya. Judulnya pembinasa keji dan Hamasyah palsu ya. Saya baca ayat 15. Oleh karena itu, bila mana kamu melihat pembinasa keji yang dibicarakan oleh Nabi Daniel tengah berdiri di tempat yang kudus, siapa yang membaca biarlah dia memahaminya. Ayat 16, silakan. Biarlah berada yang berada di dia, melarikan diri dengan bunuhan. Berdiri, Bapak Ibu. Baca ayat 16. Sudah, saya ayat 17 sampai 18 ya. Siapa yang berada di atap rumah, janganlah dia turun untuk mengambil apapun dari rumahnya. Dan siapa yang berada di ladang, janganlah dia pulang kembali untuk mengambil jubahnya. Dan celakalah bagi mereka yang sedang mengandung dan yang sedang menyusui pada hari-hari itu. Namun berdoalah supaya pelarianmu tidak terjadi pada musim dingin ataupun hari Sabat. Sebab pada waktu itu akan terjadi kesukaran besar seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, bahkan sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Dan sekiranya hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Tetapi karena mereka yang terpilih, hari-hari itu akan diperpendek. Ayat 23. Maka jika seseorang berkata kepadamu, lihat, Hamasyah ada di sini atau di sini, janganlah kamu percaya. Sebab Hamasyah palsu dan nabi-nabi palsu akan dimunculkan, dan mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat dan keajaiban-keajaiban sehingga menyesatkan, bahkan jika mungkin mereka yang terpilih. Ayat
Ayat 25, lihatlah, aku telah mengatakan kepadamu sebelumnya. Oleh karena itu, apabila mereka mengatakan kepadamu, lihat dia ada di padang gurun, janganlah keluar. Lihat ada di dalam kamar, janganlah percaya. Sebab sebagaimana kilat memancar dari timur dan bersinar sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia akan terjadi. Ayat 26 sama-sama. Sebab di mana saja ada bangkai, di sana gunung asap akan terkumpul. Amin. 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 Silakan duduk. Salam mempelai Tuhan Yesus. Amin. Ya. Siapa menganiaya siapa di zaman anti Hamasya? Ya. Di situ saya bikin gambar ya. Ilustrasinya ya. Itu ada orang yang digantung ya. Ini di suatu lapangan ya. Jadi itu disiksa ya Bapak Ibu ya, disiksa, dianiaya ya, sangat mengerikan ya. Karena pada zaman itu nanti ya penyiksaan itu sangat mengerikan dan ya dikatakan juga maut itu, malaikat maut itu tidak ini lagi ya. Tidak ada. Jadi kematian orang-orang yang dianiaya itu sangat mengerikan. Artinya nanti tangannya putus pun dia tidak mati, ya, tapi menderita. Ya. Nanti kita akan lihat siapa yang dianiaya itu, siapa yang disiksa itu, dan juga siapa yang menganiaya, siapa yang menyiksa. Ya. Kita ilustrasi 1, lalu ilustrasi 2 juga ya seperti ini kita lihat ya, seseorang dihabisi ya, disiksa ya. Kalau disiksa seperti ini kan tidak mungkin langsung mati ya, tapi ya menderita gitu ya. Itu yang akan terjadi ya, dan nanti kita akan lihat seperti apa. Ini kita mungkin rangkuman dari Matius 24 ayat 15 sampai 28 ya. Judulnya di sana pembinasa keji dan Hamasya palsu ya. Lalu dikatakan di sini pembinasa keji atau anti Hamasya 666 itu akan duduk di tempat kudus ya. Di tempat kudus itu adalah di bait suci yang ketiga ya. Di bait suci yang ketiga, saat ini bait suci ketiga di Israel, di Yerusalem itu belum dibangun ya. Nanti itu akan dibangun ya. Kapan akan dibangun ya? Segera ya. Dan itu sudah dipersiapkan ya. Jadi bait suci ketiga ini kita nanti akan lihat ya impact dari peperangan Israel ini, peperangan dengan Hamas maupun dengan bangsa-bangsa lain. Ya apalagi seluruh bangsa di dunia itu akan menyerang Israel ya. Nah nanti di sini kita akan lihat ya, itulah nanti akan terjadi ya seperti di Yesaya ya. Yesaya 38 itu nanti akan terjadi perang Gog ya. Perang Gog itu semua bangsa-bangsa akan menyerang Israel. Nah, nanti mereka Israel nanti akan memanggil Mesiasnya ya, karena sampai dengan detik ini bangsa Israel itu tidak pernah mengakui Yeshua HaMashiach sebagai Mesias. Karena mereka percaya Mesiasnya nanti adalah yang membebaskan mereka ya dari tekanan ya dari seluruh dunia ya. Jadi mereka nanti akan membangun bait suci ini untuk mengundang Mesias mereka supaya membantu mereka. Dan itulah nanti bait suci ini akan diduduki oleh anti Hamasya, bahkan akan menghancurkan orang Israel sendiri ya. Lalu dikatakan di sini pada saat itu nanti yang di Yudea itu lari ke pegunungan ya. Yang di atap rumah jangan turun untuk mengambil apapun dari rumahnya. Artinya mungkin pada masa itu nanti ya orang-orang itu akan lari ke pegunungan untuk apa? Untuk mengelak gitu ya, supaya jangan disiksa. Karena kalau mereka tetap di tempat mereka, maka anti Hamasya itu dengan pasukannya akan mendatangi rumah-rumah ya. Lalu mereka nanti akan lari ke pegunungan, ya meskipun nanti di pegunungan mereka juga akan dikejar ya.
Tapi artinya mereka melakukan ini untuk mengulur waktu 3,5 tahun ini ya. Karena 3,5 tahun itu kan ada waktu yang sangat singkat ya. Jadi orang nanti istilah ini main kucing-kucingan ya. Di masa anti Hamasiyah nanti orang-orang ini main kucing-kucingan. Siapa nanti orang-orang yang main kucing-kucingan ini, nanti kita akan lihat ya siapa mereka. Yang di atap rumah juga jangan turun untuk mengambil apapun dari rumahnya ya. Jadi kalau dia di atap gitu, tiba-tiba ada tamu dari bawah cari-cari dia gitu ya, jangan turun, karena kalau turun mereka langsung dijemput, langsung dibawa ke suatu tempat ya, di situ akan dianiaya ya, akan diinterogasi. Begitu juga yang berada di ladang jangan pulang kembali untuk mengambil jubahnya. Karena apa? Karena rumahnya sudah ditungguin ya oleh anti Hamasiyah dan para pasukannya ya. Lalu dikatakan di sini celakalah bagi yang sedang mengandung dan sedang menyusui pada hari-hari itu. Ya. Artinya ya yang sedang mengandung, ibu-ibu sedang mengandung dan sedang menyusui pada hari itu ya mereka sulit ya. Karena mereka akan disiksa mengerikan ya. Bahkan dengan bayinya juga nanti akan disiksa ya. Sehingga si ibu ini nanti akan menyangkal ya. Nah, ini kita akan lihat terus ya. Berdoalah supaya kelahiranmu tidak terjadi pada musim dingin ataupun Sabat ya. Karena masa ini nanti adalah masa yang dimana orang-orang nanti ketika pada musim dingin mereka tidak kuat ya. Dan pada hari Sabat ya. Karena Sabat itu orang tidak bisa melakukan apapun ya. Sehingga mereka dapat diinterogasi, dapat ditangkap ya. Makanya ini zaman ya, zaman anti Hamasiyah ini adalah zaman setelah rapture ya. Nanti kita akan lihat ya setelah rapture. Lalu dikatakan saat itu akan terjadi kesukaran besar yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, bahkan tidak akan pernah terjadi lagi ya. Ini luar biasa ya. Kalau kita lihat di Google ya atau di media online, itu kesukaran yang paling sulit di dunia ini mungkin kayak apa ya, mungkin kalau kita lihat kalau zaman dulu ya ada zaman Holocaust itu ya, zaman dimana orang-orang Yahudi dibantai oleh Nazi ya. Itu kalau kita perhatikan, kalau lihat sejarahnya itu sepertinya pembantaian yang paling mengerikan di muka bumi ini ya. Itu tidak berperi kemanusiaan ya. Ya bahkan sekarang pun orang akan melihat ya, kalau misalnya sekarang kayak Israel di Hamas itu ya kita bisa mengatakan itu tidak berperi kemanusiaan, tapi sebenarnya lebih sadis lagi zaman Holocaust ya. Karena kalau sekarang ini orang dibom langsung mati, tidak disiksa ya. Tapi kalau zaman Holocaust itu disiksa ya, diiris-iris ya, pokoknya mengerikan lah. Tetapi dikatakan kesukaran besar ini akan terjadi ya. Jadi bukan sekedar disiksa, tapi juga perekonomian apa semuanya nanti akan diatur, akan dikontrol oleh yang namanya anti Hamasiyah, pimpinannya ya. Dia nanti yang mengatur semuanya ya. Dan ini sangat-sangat sadis ya. Sekarang yang apa kita hadapi itu belum apa-apa, maka dikatakan nanti pembinasan keji ini akan sangat-sangat ya sadis ya. Nah ini dikatakan jika hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Tetapi karena orang-orang yang terpilih, maka hari-hari itu akan diperpendek. Ya, Bapak Ibu para mempelai Tuhan Yesus Hamasiyah, artinya apa nih kalau tidak diperpendek? Ya. Kalau waktunya itu semakin panjang, tidak ada satu manusia pun yang selamat. Artinya tidak ada satu manusia pun yang bisa diselamatkan untuk masuk ke Samaim. Ya, mereka akan disiksa dan mereka akan menyangkal. Ya. Jadi di dunia ini akan terjadi banyak penyangkalan. Ya. Dikatakan tetapi karena orang-orang terpilih. Nah, siapa orang terpilih ini? Itulah nanti yang kita akan lihat ya. Mereka ini nanti yang akan disiksa, tetapi mereka mempertahankan nama Yahweh Elohim Besem Yeshua Hamasiyah. Nama inilah yang nanti mereka pertahankan sampai mereka memakai jubah putih ya. Kita akan
lihat ya. Inilah orang-orang ini yang dipilih ya. Artinya apa? Bapak Ibu para mempelai Tuhan Yesus Hamasiah, artinya begini. Kalau masa tadi itu tidak diperpendek, berarti kan semua manusia ini mati ya, binasa, tidak akan diselamatkan ya. Tapi orang pilihan inilah, orang yang terpilih inilah, meskipun jumlahnya sedikit ya, cuma beberapa ratus orang ya. Jadi tidak bicara ratusan ribu, tidak bicara jutaan, tidak bicara ratusan juta ya, tapi bicara ratusan orang ya. Karena mereka inilah maka itu diperpendek. Kalau enggak yang ratusan orang ini pun dia akan tidak diselamatkan, karena tidak akan ada yang selamat. Satu orang pun tidak ada yang selamat ya kalau ini tidak diperpendek. Ini firman Bapak Yahweh ya, firman Elohim ya. Lalu dikatakan, jika ada yang berkata kepadamu, lihat Hamasiah ada di sini atau di sana, janganlah percaya ya. Nanti juga akan seperti itu karena kita dipengaruhi ya, karena istilah gini supaya orang itu datang. Artinya supaya menyerahkan diri lah gitu ya. Karena pada zaman itu nanti mereka juga akan menggunakan trik ya untuk memanggil ini orang-orang yang akan dianiaya ya. Nanti kita akan lihat siapa yang akan dianiaya itu ya. Mereka akan memanggil dengan cara, dia ada di sini loh. Nah, nanti akan TV ya atau media itu akan memperlihatkan dia seolah-olah dia itu benar. Dan dia akan mengatakan, sayalah ini. Dan dia akan menggunakan nama Yunani ya. Dan semua orang akan percaya. Semua orang akan keluar dari rumahnya atau nanti akan menampakkan diri. Disitulah mereka sudah disambut ya dengan istilahnya dengan aniaya ya, seperti itulah kurang lebih ya kejadiannya ya. Lalu yang berikutnya dikatakan Hamasiah palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan memberi tanda-tanda dahsyat dan keajaiban yang menyesatkan ya. Karena di zaman ini nanti mereka memiliki tanda-tanda dahsyat ya, mereka punya kuasa atas hal-hal yang sifatnya lahiriah ya. Contohnya begini, mereka nanti akan bisa mendatangkan hujan ya, atau membuat petir. Kita misalnya ada orang, kamu akan disambar petir, bisa langsung orang itu disambar petir ya. Jadi artinya dia bisa membuat tanda-tanda dahsyat dan keajaiban yang menyesatkan ya. Bahkan juga, tapi itu semuanya palsu ya, tidak bertahan lama ya. Itu hanya untuk mempengaruhi orang-orang yang akan dianiaya ini ya, supaya mereka nanti mau menyerahkan dirinya ya sebelum dianiaya. Karena kalau tidak begitu mereka akan tetap bersembunyi ya. Nah, lalu berikutnya ya dikatakan Tuhan Yesus Hamasiah ini sudah mengatakan ya, tanda-tanda ini sudah Tuhan Yesus Hamasiah mengatakan di Matius 24 tadi. Aku sudah mengatakannya kepadamu ya, kepada kita ya, kepada semua yang mempelai-mempelainya ataupun orang-orang yang hidup di zaman anugerah ini ya. Lalu berikutnya juga sama seperti tadi ya, jika ada yang mengatakan dia ada di padang gurun, janganlah keluar, atau ada di dalam kamar, janganlah percaya ya. Jadi banyak nanti tipu daya yang membuat orang-orang yang akan dianiaya ini akan keluar ya, supaya mereka gampang ditangkap ya. Karena apa? Karena waktu mereka sangat-sangat singkat ya. Waktu 666 ini sangat singkat, jadi mereka melakukan sesuatu itu dengan tipu daya yang luar biasa. Lalu dikatakan yang berikutnya ya, rangkuman dari firman tadi, kedatangan anak manusia itu atau Yesus Hamasiah itu seperti kilat memancar dari timur dan bersinar sampai ke barat. Jadi ini nanti kalau kedatangan Tuhan Yesus Hamasiah pada zaman anti Hamasiah, itulah namanya pada saat perang Armageddon ya. Jadi seluruh dunia akan tahu ya. Jadi ketika orang nanti berkumpul di Armageddon atau Armageddon, itu ada satu lembah di Israel sana, lembah Armageddon atau Armageddon. Itu lembah yang sangat luas ya. Di sana akan berperang nanti seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia ini akan berkumpul di sana saling menghancurkan ya. Nah, dari situlah nanti di akhir masa 3,5 tahun nanti itulah Tuhan Yesus Hamasiah akan turun dari Samain, turun dari sorga
bersama dengan pasukan malaikatnya dan orang-orang kudusnya, dan dia akan menghancurkan mereka-mereka yang sedang berperang anti Hamasyah ya. Maka dikatakan kedatangannya itu seperti kilat memancar dari timur dan bersinar sampai ke barat. Jadi banyak kita nih menafsirkan ini seolah-olah jadi gini, kedatangan anak manusia di sini beda dengan rapture ya. Bapak itu harus ketahui, rapture itu tidak seperti ini ya, tidak terang-terangan ya, tetapi dia sifatnya hal yang tidak diduga. Kalau kedatangan di sini maksudnya adalah Tuhan Yesus itu datang sebagai raja di atas segala raja. Dia akan menghancurkan anti Hamasyah. Ya. Jadi beda ya, kedatangannya beda. Jadi banyak orang bilang, wah nanti rapture begini, semua juga orang akan tahu itu rapture. Enggak ya. Makanya dapat Elohim sahabat yang lalu saya sudah sampaikan, karena ini sifatnya yang rapture ini sifatnya adalah misteri ya, sesuatu yang, tetapi misteri bagi orang yang bukan mempelainya. Tapi bagi mempelainya ini bukan misteri ya, tetapi kita menyambut Tuhan kita, menyambut mempelai kita ya. Tapi kedatangannya nanti itu adalah seperti kilat ya, kedatangan anak manusia itu pada saat nanti perang Armageddon ya. Ini di sini nantinya akan sebagai perang Armageddon. Lalu dikatakan di mana ada bangkai, di situ burung nazar akan terkumpul ya. Inilah dia bicara peperangan besar ya, Armageddon atau Armageddon. Nah, ini beda ya dengan yang kemarin, itu bicara perjamuan ya, itu pada saat tanda-tanda rapture ya. Ada orang yang diangkat, ada orang yang ditinggal ya. Kalau ini bicara burung nasarnya yang terkumpul, itu bicara adalah peperangan besar ya. Karena itu nanti akan menjadi sasaran ya. Istilahnya begini, kalau banyak bangkai di situ, burung nazar itu senang ya. Itu yang kita rangkum dari Matius 24 ayat 15 sampai 28. Lalu kita bicara masuk ke siapa menganiaya siapa di zaman anti Hamasyah ya. Ini kita ambil dari dari rangkuman tadi ya. Sini saya bikin ya. Rapture itu sudah terjadi ya. Jadi masa aniaya itu rapture sudah terjadi ya. Roh Kudus juga sudah kembali ke Samaik, ke sorga ya. Jadi banyak ya, bukan banyak lagi ya, bahkan lebih banyak daripada penyembah Bapak Yahweh ya. Banyak yang memiliki asumsi atau memiliki penafsiran aniaya duluan baru rapture ya. Itu tidak tepat ya. Rapture dulu baru aniaya ya, itu yang harus kita pahami ya. Jadi jangan kita terkecoh. Karena apa? Karena kalau kita sudah masuk masa aniaya, berarti kita tidak di rapture ya, berarti kita ya sudah, tinggal kita mempertahankan iman kita saja, harus siap disiksa ya. Itu ya, rapture sudah terjadi ya, dan Roh Kudus itu kembali ke surga, sehingga artinya apa? Sehingga orang-orang yang dianiaya tersebut nanti akan mengalami penyiksaan yang mengerikan. Jadi mereka tidak bisa langsung mati ya. Seperti saya bilang tadi, tangannya dipotong itu saja tidak bisa mati, bahkan mungkin bisa berhari-hari ya. Seperti tadi ada gambarnya ya, orang dibakar hidup-hidup pun dia tidak akan mati. Artinya itu sakit ya, sakit sekali. Lalu kedua dikatakan bait suci ketiga itu sudah dibangun dan akan diduduki oleh anti Hamasyah. Jadi bait suci yang ketiga yang saat ini belum ada, itu nanti akan dibangun ya, dan akan diduduki oleh anti Hamasyah. Nah, di sini dikatakan orang-orang yang tidak di rapture akan mengalami masa kesukaran besar, masa aniaya atau penderitaan yang luar biasa. Jadi orang-orang yang di rapture itu akan mengalami masa kesukaran besar atau masa aniaya, penderitaan yang luar biasa. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang dianiaya? Ya, situ
saya bikin pertanyaannya, siapakah yang dianiaya? Itu ada dua ya. Yang pertama adalah yang tidak ikut di rapture. Ya, yang dianiaya itu yang tidak ikut di rapture. Siapa lagi? Yang tidak dianiaya adalah penyembah Bapa Yahweh Elohim dan Tuhan Yesus Hamasyah dan Israel. Ya, itu nanti yang akan dianiaya. Ini Israel yang mana nih ya? Nanti kita coba lihat ya. Jadi yang tidak ikut di rapture dan penyembah Bapa Yahweh Elohim dan Tuhan Yesus Hamasyah dan Israel ya. Artinya begini, berarti ada nanti penyembah Bapa Yahweh Desem Yesus Hamasyah ini tidak di rapture ya. Karena apa? Karena mereka tidak mempersiapkan diri ya. Mereka hanya memanggil nama Bapa Yahweh Desem Yesus Hamasyah tapi tidak pernah melakukan firman-Nya ya. Mereka mengklaim dirinya benar, ya tidak apa-apa ya Bapak Ibu mempelai Tuhan Yesus Hamasyah, karena semuanya akan teruji ya. Kita akan lihat nanti bagaimana dahsyatnya ya rapture itu dan bagaimana dahsyatnya nanti masa-masa aniaya yang mengerikan. Ini ya kita berikutnya ya, ini saya ingatkan lagi. Yang tidak ikut di rapture, terus penyembah Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Hamasyah. Lalu pertanyaannya kenapa ya? Nah, sini saya bikin semacam komposisi ya, jumlah penyembah Tuhan di seluruh dunia. Ya, ini komposisinya. Di totalnya manusia saat ini hidupnya kurang lebih 8,2 miliar. Ya. Sesembahan nama Yunani itu jumlahnya ada 3,5 miliar. Sesembahan Arab itu ada 2,5 miliar. Sesembahan nama non-Arab dan Yunani itu ada 2,1 miliar. Sesembahan nama Ibrani atau Yahudi itu ada kurang lebih 50 juta di seluruh dunia. Sedangkan sesembahan nama Ibrani, ini saya sebut YYRH ya. Nama Ibrani YYRH itu Yahweh Yesus Hamasyah Ruach Kodes ya. Itu kurang lebih 200.000. Artinya di dunia ini ya. Jadi bukan hanya kita ya. Tapi di dunia ini kurang lebih ada 200.000 ya. Lalu sesembahan nama lain ya. Nama lain ini ya di luar dari yang di atas ya. Itu kurang lebih ada 500.000. Ya, itu komposisinya ya. Oke. Nah, ini ada lagi ya. Oh, sorry, saya ini sesembahan nama lainnya bukan 500.000 ya. Ini saya lupa revisi ya, edit ya. Itu 50 juta, sorry. Jadi ada 50 juta ya sesembahan nama lain ya, sangat banyak ternyata ya. Saya kemarin ngeceknya, saya pikir karena ada yang lainnya juga ya, itu ada 50 juta ternyata ya. Lalu di sini dikatakan kedatangan anak manusia itu seperti zaman Nuh dan Lot ya. Sahabat, sebelumnya kita sudah bahas ya, yang di rapture itu ada 128 orang ya, itu sangat sedikit ya. Bahkan tadi dikatakan kan kalau waktunya tidak dipersingkat ya mungkin 128 pun ini belum tentu ada ya. Lalu yang tidak di rapture itu ada 8,2 miliar ya, 8,2 miliar. Terus yang dianiaya dalam 3,5 tahun itu ya 200.000 orang ya. Ini yang YYRH-nya ya, yang dianiaya dan 3,5 itu 200.000 orang. Artinya begini, kalau di Jakarta ya saya mungkin ya kurang lebih yang menyembah Yahweh Yesua ya, itu kurang lebih mungkin ada 10.000 orang ya. Artinya begini, 10.000 orang ini ya mereka hanya memanggil nama Bapa Yahweh Tuhan Yesua ya. Tetapi mereka akan dianiaya ya, mereka akan, karena mereka tidak di rapture ya, mereka akan disuruh mengatakan kamu itu aliran sesat ya. Nama yang benar itu bukan itu katanya ya, tapi nama yang benar itu adalah nama sana ya, nama ayunan sana ya. Kira-kira seperti itulah nanti ya.
Dan yang bertahan saat dianiaya sampai dia mati itu adalah 200 orang. Ya. Tadi di Matius 24 ayat 22 ya. Saya baca ya, Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Tetapi karena mereka yang terpilih, hari-hari itu akan diperpendek. Inilah yang terpilih tadi, 200 orang, kurang lebih. Ya. Jadi mereka ini yang bertahan. Ya, di masanya cuma 200, ya, 200 orang. Ya. Sangat sedikit. Karena apa? Karena yang 200.000 itu ya banyak yang menyangkal ya. Atau mereka akan balik ke nama yang lama ya. Jadi akhirnya mereka tidak dianiaya. Karena orang akan berpikir ya kami kan dulu kan ini sesembahan kami ini gitu kan. Kita bisa lihat tadi ya komposisi yang di atas tadi ya. Nama Yunani aja ada 3,5 miliar ya. Nama apa? Sesembahan nama Yunani. Nama Arab juga ada 2,5 miliar. Ini sangat banyak ya. Di seluruh dunia sangat banyak ya. Dan tidak mungkin mereka di rapture ya. Jumlah yang begitu besar tidak mungkin di rapture. Ya. Kita udah lihat bagaimana sangat sedikitnya ya. Banyak orang di dunia ini mungkin seperti saya sampaikan beberapa sahabat ya. Dikatakan orang banyak diberi penglihatan mengenai rapture ya. Tetapi mereka tidak tahu apakah mereka bisa ikut di rapture ya. Banyak diberi penglihatan, wah nanti akan ada rapture begini, banyak orang di rapture ya. Tapi dia tidak tahu apakah dia bisa di rapture atau enggak ya. Ada juga orang yang punya hikmat yang luar biasa dari Bapak Yahweh ya. Dia tahu mengenai rapture ya, tetapi dia juga belum tentu di rapture ya. Bahkan juga orang-orang yang mengikutnya ya belum tentu bisa di rapture ya. Makanya sahabat yang lalu saya mengatakan ketika rapture terjadi itu akan ada penyangkalan di seluruh dunia ya. Mereka akan melakukan konferensi pers ya, di media online, di media televisi. Supaya jangan percaya itu rapture, itu bukan rapture ya, itu bukan harpazo atau rapture ya, pengangkatan bukan. Nah di sini kita coba lihat ya, saya bikin gambar-gambar ya. Ini ada ya, ini sebenarnya fase-fase ya. Pertama itu pada saat rapture itu yang di rapture itu mempelai kudusnya ya, 128 orang. Lalu yang ditinggal itu kurang lebih 8,2 miliar manusia. Lalu yang dianiaya itu adalah penyembah Yirha, Ehad, dan Israel. Israel ini yang dianiaya adalah kurang lebih 8 juta orang Yahudi. Itu adalah yang sekarang penduduk Israel. Ya, karena apa? Karena seluruh dunia itu sangat membenci Israel. Jadi mereka juga akan dianiaya. Cuma mereka dianiayanya karena kebenciannya saja kepada Israel. Ya, bukan karena nama Yahweh ya, tapi karena kebenciannya. Tapi tidak menutup kemungkinan dari 8 juta orang Israel ada beberapa orang yang menyembah Yirha ya, di seluruh dunia ya. Baru nanti dikatakan di sini yang bagian terakhir itu yang setia sampai kesudahannya kurang lebih 200 orang, itu yang disebut berjubah putih ya. Berjubah putih itulah yang nanti akan bertahan ya, itu akan dilayangkan ya untuk naik ke Samai ya. Nah ini coba kita lihat ya di slide berikutnya ya. Itu ada ya, ini sudah terjadi ya. Jadi ada namanya world religion ya, one religion. Nanti akan ada satu religi untuk seluruh dunia ya. Itu kita lihat simbol-simbol agama-agama seluruh dunia ya. Itu semua ada di situ ya. Ya termasuk itu guru Israel juga ya, ada ya.
tapi mereka bukan kita ya. Sekali lagi saya katakan mereka bukan kita. Ya, kita ini lebih daripada mereka ya. Kita ini bukan, sebenarnya kita ini bukan mesianik Israel jasmani ya, bukan. Karena mesianik Israel jasmani itu tidak pernah, mereka percaya Tuhan Yesus, tapi mereka tidak berani memanggil nama Bapa Yahweh, dan mereka tidak pernah melakukan perjamuan tubuh dan darah Tuhan Yesus ya. Ya, banyak orang sekarang ini jadi perdebatan ya mengenai perjamuan ya. Itu silakan saja. Ya, kita tidak usah ambil pusing masalah itu ya. Penting kita akan melihat hasilnya ya. Kita akan melihat hasilnya, apakah mereka di rapture, kita akan lihat. Karena apa? Karena ini tidak sesederhana itu ya, Bapak Ibu, para mempelai Tuhan Yesus Masiah. Makanya seperti berkali-kali saya katakan, secara pribadi sebenarnya saya tidak mau ya disuruh seperti ini. Saya tidak mau membangunkan mempelai-mempelai Tuhan Yesus Masiah. Saya bilang, kenapa tidak mereka Tuhan Yesus kau panggil, kau pakai ya. Saya tidak suka, saya tidak mampu, saya bilang. Pakai saja mereka, saya cukup menjadi jemaat biasa, saya bilang. Tapi ya itu Tuhan Yesus bilang, tidak. Kamu harus teriak, kamu harus bangunkan mempelaiku supaya menyambut aku. Ya itu tidak gampang Bapak Ibu ya. Kalau saya ngomong begini saja sama orang itu, mereka akan bilang, wah yang sana juga pernah ke surga. Bahkan ada teman saya bolak-balik ke surga dia katanya. Tapi ya ngaku-ngakunya nama itu sama katanya. Ya silakanlah. Saya juga tidak mau inilah saya bilang. Tidak mau berdebat ya, secara ini tidak mau berdebat. Artinya kalau memang dia yakin, ya dia harus beritakan. Jangan dia cuma ngomong. Ya. Karena saya perhatikan dia itu ya cuma orang biasa aja, nggak menjadi apa-apa gitu ya. Ya dia lebih banyak dari saya ke surganya. Saya cuma 2 kali, dia mungkin hampir 10 kali katanya. Ya. Tapi ya sampai dengan detik ini orangnya tidak menjadi apa-apa. Artinya menjadi pendeta pun tidak, menjadi pemberita kabar baik juga tidak. Terus apa gunanya dia dibawa ke surga sampai hampir 10 kali? Kan lucu ya, gitu, aneh gitu kan. Ya apa misi dia gitu dibawa ke surga? Kan nggak mungkin. Bapak Yahweh besan Tuhan Yesus Masiah itu tidak menyuruh orang itu, ya kalau dia sudah berkali-kali dibawa ke Samaim, ke surga, tapi tidak melakukan apa-apa, wah itu mengerikan. Ya, sudah dikasih diperlihatkan, ibaratnya begini, kalau kita diperlihatkan melihat properti mewah bagus, terus tidak jadi beli misalnya kan kecewa. Orang yang memperlihatkan kan kecewa. Artinya dia tidak ada usaha gitu kan, supaya dia bisa memiliki properti mewah tersebut. Begitu juga kalau kita dibawa ke Samaim, kita diperlihatkan nih hal-hal yang indah di Samaim, surga. Tapi kita menolak untuk memberitakannya secara khusus ya. Ya apa gunanya kita dibawa? Lebih bagus kita nggak usah dibawa. Ya. Lebih bagus istilahnya ya udah kita hidup seperti biasa aja gitu ya. Itu yang ingin yang Bapak Ibu para mempelai Tuhan Yesus yang kita harus mengerti ya. Sedangkan orang tidak dibawa ke surga saja berani mengklaim dia bisa masuk surga. Nah, itu kan luar biasa. Juga penyembah Bapak Yahweh mengatakan kami pasti di rapture gitu kan. Padahal dia sendiri nggak pernah dibawa ke surga gitu ya. Jadi ada kontradiksi ya. Yang satu dibawa ke surga tapi tidak melakukan apa-apa. Yang satu tidak pernah ke surga tetapi merasa bisa ke surga gitu ya. Jadi itulah 2 kontradiksi yang sangat-sangat bertentangan satu sama lain ya. Jadi ini hal-hal yang kontradiktif di dalam diri kita ya. Bapak Ibu para mempelai Tuhan Yesus Masiah. Jadi kita harus smart ya, kita harus punya hikmat ya untuk menelaah semua apa yang terjadi di sekeliling kita ya. Nah, lalu kesimpulannya yang di rapture itu sangat sedikit, kurang lebih 128 orang. Yang tidak di rapture itu hampir seluruh dunia.
8,2 miliar manusia ya, 8,2 miliar orang. Yang dianiaya itu di seluruh dunia adalah penyembah YHWH, kurang lebih 200.000 orang ya. Dan orang-orang Israel, itu orang di negara Israel ya, 8 juta orang. Ini juga mereka dianiaya bukan karena mereka penyembah YHWH ya, tetapi karena mereka memang dibenci ya. Artinya begini, orang yang religi sana itu menyerang orang Israel, artinya mereka menganggap Israel itu memang adalah bangsa kafir ya. Jadi mereka punya hak untuk menghancurkan negara Israel ya. Itu urusan mereka ya. Tetapi tidak ada, artinya gini, 8 juta orang itu hanya 1-2 orang yang di rapture ya. Itu yang melakukan firman yang kita lakukan ya. Ada beberapa orang di sana ya yang taat ya, dia selalu, tapi cuma beberapa orang ya. Beberapa, artinya gini, beberapa keluarga, tapi dalam keluarga itu mungkin isinya cuma 3 orang ya. Ada yang 2 orang, suami istri aja, ada yang banyak lah gitu ya. Maksudnya mereka sporadis gitu ya. Tapi kalau di total mereka mungkin jumlahnya sangat sedikit. Jadi cuma bisa 10 orang totalnya atau 20 orang gitu ya. Sangat-sangat sedikit ya. Nah, di sini dikatakan yang tetap setia dan percaya kepada Yahweh Yeshua Mashiach Ruach Kodes itu kurang lebih 200 orang. Ya, itulah yang dikatakan berjubah putih ya. Itu kita baca di Wahyu ya, Wahyu 14 kalau nggak salah ya. Aku melihat sekumpulan orang banyak ya. Oh, ini yang 144.000 ya. Ada dia, aku melihat sekumpulan orang banyak di depan tahta ya. Itu yang disebut orang banyak itu adalah, jadi gini, banyak orang berpikir di dalam kitab suci itu katakan, aku melihat sekumpulan orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya berdiri di hadapan tahta Elohim dengan memakai jubah putih ya. Jadi kita berpikir, wah itu tidak terhitung jumlahnya, banyak orangnya. Jadi mereka istilahnya membenarkan iman mereka ya. Tapi definisi tidak terhitung ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pernah bermimpi, kadang-kadang kan kita begini, kita bermimpi, tiba-tiba kita masuk suatu kerumunan ya. Kita lihat, wah kerumunan banyak bener, buat tertinggal banyak. Padahal sebenarnya kerumunan itu ya paling mungkin cuma 50 orang ya, cuma 60 orang ya. Tapi dalam mimpi kita itu, karena mata rohani kita itu kan nggak terlalu ini, kita hanya melihat itu seperti banyak, padahal sebenarnya tidak banyak ya. Begitu juga Rasul Yohanes, ketika dia diberi penglihatan di Pulau Patmos, dia melihat itu seperti banyak, tapi kalau dijumlahkan itu cuma berapa ratus orang. Karena pada zaman mereka dulu, yang namanya ratusan orang itu jarang. Ya paling cuma beberapa orang, apalagi rumahnya jauh-jauh ya. Jalan dari satu rumah ke rumah lain itu mungkin ya berapa kilo ya, 1 kilo atau 2 kilo baru ketemu rumah. Begitu juga ya 2000 tahun yang lalu ya, istilahnya seperti itu. Jadi dia melihat seperti itu banyak ya, seperti, karena yang disebut uncountable beda dengan unlimited ya. Uncountable itu misalnya seperti sekarang nih, saya bisa mengatakan sebenarnya secara sporadis ya ini uncountable, karena saya tidak bisa menghitung dalam tempo 2 detik atau 3 detik. Saya mungkin butuh waktu 1 menit, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu bisa dikategorikan uncountable sebenarnya. Apalagi 100 orang dalam suatu tempat, saya bisa mengatakan ini orang banyak ya, tidak terhitung, karena saya tidak bisa menghitung dalam tempo cepat, dalam tempo berapa detik, tidak bisa ya. Yang disebut uncountable seperti itu, jadi bukan unlimited ya. Itu bedanya ya, definisinya. Uncountable itu ada suatu jumlah yang tidak bisa kita hitung dalam suatu kurun waktu singkat, itu namanya uncountable ya. Jadi jangan disamaratakan ya. Kalau mau hitung 1 miliar orang, boro-boro menghitung 5 menit atau apa, itu mungkin butuh waktu 1 tahun untuk menghitungnya secara ini ya. Kenapa kita pilih? Terus orangnya mungkin nggak mungkin dia berdiri di situ terus kan, pasti dia pergi atau apa ya, besok kita ulang lagi hitungnya kan.
kemarin udah saya hitung belum ya? Jadi itu artinya ya. Jadi kita jangan terkecoh dengan kata-kata yang kita sendiri tidak mengerti ya. Jadi itu dikatakan yang tetap setia dan percaya kepada YHWH itu cuma sekitar 200 orang yang berjubah putih. Dan inilah yang di rapture, dan yang berjubah putih adalah mempelai Tuhan Yesus Mesias yang akan memimpin kerajaan 1000 tahun di seluruh dunia ini. Ya. Jadi kalau kemarin kita udah yang di rapture itu 128, terus yang nanti mempertahankan imannya kepada YHWH itu 200 orang, jadi kurang lebih 328 orang. Artinya apa? Seluruh dunia itu sudah ini, ya. Seluruh dunia itu nanti mereka lah pemimpinnya nanti ya. Kita lah nanti memimpin di kerajaan 1000 tahun ya. Jadi pimpinan dunia ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah firman Elohim, dapur Elohim yang kita dengar pada sahabat ini. Bapak Yahweh Besen Tuhan Yesus Mesias Wiyai Ruach HaKodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture masuk ke Samaim surga kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Ya, kita